Al-Fatihah. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatin ula, amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, bapak dan ibu sekalian, hadirin hadirat yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali. Langit cerah, suasananya bagus, kita dibimbing untuk istiqomah. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridha Allah, dan yang sudah kita baca tadi, apa yang akan kita baca juga menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, masih membahas tentang hadis riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal. Singkatnya, sampai di hadirat Allah setelah lolos dari 7 malaikat penjaga langit, sampai ke hadirat Allah, di hadapan Allah, amal perbuatan seseorang yang tadinya sudah lulus, sudah dari ujian atau dari pintu-pintu pertama sampai pintu ke-7, diseleksi dari ghibah, dari kebanggaan, dari takabur, lolos semuanya, dari ujub, dari riya, dari kasar, nggak punya rahmat atau nggak punya kasih sayang, lolos semuanya. Tapi begitu sampai di hadapan Allah, ketika dibangga-banggakan oleh para malaikat amal perbuatan seseorang ini, ternyata kata Allah, wahai malaikat, kamu hanya pencatat, kamu hanya orang yang menuliskan amal, tapi aku maha mengetahui maksud dari perbuatan hambaku ini. Dalam perbuatan hambaku ada yang diharapkan selain aku. Dia melakukan sesuatu, melakukan amal ibadah bukan karena aku. Maka untuk orang yang punya amal ini, laknatku, kata Allah. Malaikat pada waktu itu langsung sadar, kalau begitu ya Allah, laknat kami dan juga laknat seluruh penghuni langit untuk orang itu. Alhamdulillah, masya Allah. Seleksi demi seleksi udah lolos, tapi begitu tahap akhir, gagal juga akhirnya. Nah, sampai di sini sahabat Mu'adz kemudian mengadu kepada Rasulullah. Ada yang sudah kita bahas kemarin. Waqala Mu'adzun qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Waqala Mu'adzun, berkata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, anta Rasulullah, engkau jelas utusan Allah, wa ana Mu'adzun, dan saya Mu'adz, saya cuma Mu'adz. Pakai fali bil khalas wan najati min dalika, bagaimana mungkin untukku bisa selamat dari yang demikian ini? Gimana ya Rasulullah? Engkau jelas kalau engkau Rasulullah, engkau maksum. Maksum itu dipelihara dari dosa. Kalau engkau jelas dipelihara dari dosa, sedangkan saya cuma Mu'adz, saya cuma Ahmad, saya cuma Mustafa, saya cuma Wajdi, saya semua itu cuma begitu doang. Saya cuma orang petukangan, cuma orang pesantren. Gimana bisa lolos seleksi yang udah ketat begitu, 7 langit, ditambah lagi seleksi Allah langsung yang seleksi, gimana bisa lolos ya Rasulullah? Qala, maka bersabda Rasulullah, iqtadi bi, ikuti aku wahai Mu'adz. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang dimaksud ikuti aku di sini adalah yakin kepada rahmat Allah pada kita. Iqtadi ay iqtadi fil yaqin bi, ikutilah aku dalam hal keyakinanku kepada Allah. Jadi kita harus yakin kepada Allah, kita harus husnuzon kepada Allah bahwa Allah membimbing kita. Percaya deh Pak. Kalau Bu, percaya Bu, Ibu, percayalah kalau Allah memberikan bimbingan kepada kita, maka yang sulit-sulit itu akan gampang di hadapan kita. Iqtadibi, ikuti aku dalam hal keyakinanku, kata Rasulullah kepada Mu'adz. Ikuti aku, yakinlah kepada Allah, Allah akan membimbingmu.
tapi dengan beberapa syarat, dengan beberapa sikap yang harus kita upayakan. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adz hafid ala lisanika minal waqi'ah fi ikhwanika. Dan apabila dalam perbuatanmu, dalam ibadahmu naqsun ada kekurangan ya Mu'adz, hafid maka jagalah ala lisanika, mulutmu jaga minal waqi'ati dari ghibah. Waqi'ah itu ghibah. Fi ikhwanika terhadap saudaramu, min hamalatil Quran dari orang-orang yang menghafalkan Quran. Wah, dari orang-orang yang menghafal Quran. Yang pertama, wahai Mu'adz, pertama memang kamu harus yakin bahwa Allah akan membimbingmu. Tapi kemudian upayamu yang pertama, kalau kamu masih ngerasa banyak kurangnya amal kamu, masih sholatnya masih kurang khusyuk, kadang baca Quran juga minta diliatin sama mertua, kadang baca kitab juga pengen diliatin sama jamaahnya. Kalau jamaah banyak kayak begini semangat, tapi jamaahnya porosit doang, memble lagi aja, lemes rasanya. Kalau masih seperti itu, tahu bahwa kita masih banyak kekurangannya, maka hindari lisan kita dari menjelek-jelekan orang atau ghibah. Udah tahu amal kita aja belum sempurna, ngapain kita ngomongin jelekan orang lain? Kita kalau dipikir-pikir, saya kalau dipikir-pikir, aku kalau mikir-mikir tentang diriku masih banyak sekali kurangnya. Ngapain mikirin kekurangan orang, ngomongin kekurangan orang? Sholat aja cuma 5 waktu, gak ada sunnah-sunnahnya. Udah gitu 5 waktu ingatnya cuma pas takbiratul ihram doang. Allahu Akbar. Ingat gak pas itu Pak? Pas takbir ingat gak? Ingat, wajib ingat. Kalau pas takbir nggak ingat Allah, batal udah. Karena dalam takbir Allahu Akbar, dalam takbir itu ada niat. Di situ niat ya kita wajib ingat bahwa aku sholat fardu maghrib 3 rakaat, harus begitu. Kalau pas takbir juga bengong, pas takbir juga pikirannya ke rapat, ya batal, udah ulang Ustaz. Makanya kadang ada orang yang takbirnya berkali-kali, Allahu Akbar, rapat yang dia ingat, ulang lagi. Allahu Akbar, bantuan, bansos yang dia ingat. Allahu Akbar yang dia ingat, tabungan korban. Karena dia lupa, pengen ngapain saya ini ya? Saya pengen ngapain nih? Gak ingat-ingat pas takbir, maka batal, harus ulang lagi. Kalau kita tahu bahwa sholat saya aja masih banyak kurangnya, ingat Allah waktu takbir doang. Al-Fatihah mah kemana-mana udah hafal dari kecil, tapi pikirannya bukan ke Al-Fatihah, artinya bukan, pikirannya udah jauh, pikirannya ada yang ke Jawa Barat, mikirin gubernur aing misalnya. Habis nonton berita suka dengerin, wah apa aja dah pokoknya masuk. Nah kalau tahu amal kita masih banyak kurangnya, maka jangan ngomongin kurangnya orang, jangan. Ya Mu'adz, kalau kamu tahu, kamu sadar bahwa kamu masih banyak ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan masih banyak kurangnya, masih banyak cacatnya, maka jaga lisanmu dari membicarakan cacat dan kurangnya orang lain. Jangan Pak, Bu, jangan ghibah, jangan ngomongin kejelekan orang lain. Sibukkan lisan kita, sibukkan juga hati kita untuk menelisik, untuk mencari kekurangan kita sendiri sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang sibuk memikirkan kekurangan diri sendiri, dia nggak bakal cover buat mikirin kekurangan orang lain. Orang ketahuan banyak kurangnya, saya sendiri ngapain mikirin kekurangan orang lain? Segala Pak RT semuanya diponten sama dia. RT kurang anu nih, harusnya mah RT lama nih yang begini, RT baru nggak ada, terus diomongin, padahal dia sendiri masih punya banyak kurang. Jangan. Jika banyak kekurangan dalam amalmu wahai Mu'adz, maka hindari lisanmu dari ghibah. Ini yang pertama pesan Rasulullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, pesan Rasulullah memang di sini min hamalatil Quran. Jangan ghibah, membicarakan keburuknya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Tapi tentunya yang dimaksud bukan hanya penghafal Quran yang dijelek-jelekin, bukan hanya menghindarkan ghibah terhadap penghafal Quran, tapi umumnya semua orang jangan kita ghibahin. Kadang-kala Rasulullah menyebutkan ini, menyebutkan satu untuk contoh yang lain. Disebutkan jangan ghibah,
jangan membicarakan keburukan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Maksudnya yang lain juga jangan ngomongin kekurangannya ustadz, jangan ngomongin kekurangannya jamaah, jangan ngomongin kekurangannya bendahara, jangan. Semuanya secara umum. Ini perwakilan saya. Rasulullah menyebutkan satu. Memang hamalatul Quran itu orang yang menghafalkan Quran, ini disebutkan oleh Rasulullah secara khusus karena memang banyak keutamaan dari hamalatul Quran. Wahmil dunubaka, ini yang kedua pesan Rasulullah kepada Mu'adz. Wahmil dunubaka alaika wala tahmilha alaihim. Wahmil, dan tanggungkanlah dan gendonglah atau tanggungkanlah dunubaka dosamu alaika atas dirimu sendiri, wala tahmilha, dan jangan bebankan dosa itu alaihim atas mereka. Pikul dosa sendiri, jangan bebankan orang lain. Maksudnya jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain orang lain. Tahuan dia nggak ngaji, oh ini gara-gara cincat nih saya. Itu namanya bantalin orang lain dari dosa-dosanya. Padahal itu mah dia aja yang kagak mau ngaji. Udah ketahuan dia mampir, harusnya ziarah tapi mampirnya ke tempat yang diharamkan. Kalau memang itu perbuatan kita, kalau memang itu perbuatan dia, maka dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Ini gara-gara supir nih, supirnya mampir sih saya jadi ikut mampir, jangan. Itu namanya menyalahkan orang lain atas perbuatan kita sendiri. Padahal kita punya kemampuan, kita punya hak buat milih. Kalau kata kita ngaji mah ngaji aja. Kalau kata kita ziarah mah ziarah aja udah, gak bakal mampir-mampir. Pesan Rasulullah yang kedua ini untuk kita supaya kita terbimbing jangan sampai kesalahan-kesalahan itu kemudian kita salahkan orang lain. Biar dosa kita ini menjadi cermin. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah berdosa, kepleset satu hari misalnya, dia ditakdirkan untuk melakukan dosa dan dia menyadari bahwa itu ya dosa saya, bukan salah orang lain, maka ini bisa jadi cermin, saudara. Jadi cermin. Tidak semuanya dosa itu buruk. Artinya secara esensial atau dzati dosanya ya buruk. Tapi ada kalanya, seringkali dalam dosa itu banyak hikmah yang pengen Allah berikan kepada kita. Hikmah yang Allah berikan kepada kita, seringkali dosa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita melakukan dosa, tapi di situ sebenarnya Allah sedang manggil-manggil kita. Allah sedang menyeru kepada kita, ayo kemana aja nggak sholat-sholat, ayo kemana aja udah lama nggak sedekah sama yatim, makanya pada hilang duit, makanya pada boncos proyek, ayo kemana aja nggak pernah nyumbang ke pengajian. Kalau ada musibah atau takdir yang kira-kira sulit buat kita, ada dosa, maka jadikan itu sebagai penegur bahwa Allah menegur kita melalui dosa itu. Seringkali dosa yang Allah tetapkan kepada seorang hamba itu adalah buat menegur. Jadi alarm supaya nggak kepangkatan jauh, nggak terlalu jauh, makin jauh pada Allah tidak. Tapi dengan adanya dosa itu langsung kita terbangun sadar bahwa iya saya udah dosa. Ini kegunaannya kita menengok dosa. Dosa itu adalah dosa kita sendiri, nggak boleh nyalain orang lain. Kalau nyalain orang lain, maka nggak bakal ketemu hikmah dari dosa itu. Lagi pula bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, maka insya Allah itu cepat Allah angkat. Amin. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan satu makolahnya bagus, makolahnya itu. Satu ibadah ta'atun yuridul fakhran, maksiatun turidu dhillan waftikharan khairun min ta'atin turidu fakhran wastikbaran. Maksiat yang bisa mengantarkan kita kepada rendah di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, maksiat yang begitu itu lebih baik dibanding ibadah yang memunculkan kebanggaan dan kesombongan.
ibadah memunculkan kebanggaan, kesombongan, tolak di langit ketujuh, langit ketiga tolak karena memunculkan kesombongan. Tapi kalau maksiat, kemudian kita sadar bahwa kita lemah, kita kotor di hadapan Allah, maka maksiat yang seperti ini justru akan mengangkat kita di hadapan Allah. Maksiat yang seperti ini lebih baik dibanding ibadah atau taat, sombong dan merasa besar dengan ibadahnya. Karenanya begitu ada salah dari kita, terjerumus dalam dosa, maka buru-buru itu salah kita, bukan salahnya tetangga. Tetangga aja disalahin nggak boleh, bukan salahnya teman, bukan salahnya kerabat kita, bukan, tapi itu salah kita. Buru-buru yang ditunjuk salah adalah kita, dan di situ kita merasa rendah di hadapan Allah. Orang yang rendah akan Allah tinggikan. Orang yang merasa kotor akan Allah bersihkan. Orang yang merasa kecil akan Allah besarkan. Itu di hadapan Allah kita harus merasa benar-benar tidak ada apa-apanya. Jangan salahkan orang lain, jangan bebankan dosamu dengan menyalahkan orang lain, tapi salahkan dirimu sendiri. Ini pesan yang kedua. Dua apa tiga nih? Dua. Yang ketiga, wala tuzakki nafsaka wala tadummahum wala tuzakki nafsaka, dan janganlah engkau menganggap bersih dirimu, wala tadummahum, dan janganlah mencela orang-orang, mencela mereka, wala tarfa' nafsaka alaihim, dan janganlah engkau mengangkat dirimu atas mereka. Artinya jangan sok suci, jangan sok bersih, ngerasa paling bersih. Saya mah ngaji udah 40 tahun dan dia mah baru kemarin ngaji, mana daftarnya juga belum lunas katanya. Ada daftar ulang Bang Heru? Ada biaya pendaftaran ada nggak? Daftarnya aja belum lunas, dia masih udah 40 hari, mana iuran nggak pernah telat saya. Itu merasa dirinya lebih bersih dan melecehkan orang lain, jangan. Kalau merasa diri lebih bersih, ini berarti dia sahabat atau temannya setan, temannya iblis. Iblis kan begitu. Sering saya sampaikan, iblis itu senior, Nabi Adam junior, baru kemarin. Maka iblis merasa bahwa dia lebih suci, lebih taat kepada Allah, dan mencela Nabi Adam. Jangan. Tawadhu, rendah, merasa rendah. Jadi merasa bahwa diri kita ini memang tidak lebih baik dibanding orang lain. Lawannya tawadhu itu takabur, hadirin. Orang yang tawadhu pasti nggak takabur. Orang yang takabur pasti nggak tawadhu. Apa itu takabur? Takabur itu merasa bahwa diri lebih baik dibanding orang lain, takabur. Meskipun nggak diomongin, itu sudah merasa takabur. Kayaknya yang pantas saya dan kalau begini, kalau acara-acara begini, dia mah ya nggak ada pantas-pantasnya. Baru dalam hati doang tuh takabur. Dia nggak tawadhu. Nah, orang tawadhu biasanya justru merasa bahwa saya belum pantas, belum layak. Biarin Ustadz Elman aja, manis. Saya belum pantas, biarin Pak RT aja. Orang ini urusan nyambut lurah ya Pak RT. Walaupun saya pernah jadi mantan, tetap saya nggak pantas. Merasa bahwa saya kurang pantas, itu namanya tawadhu. Takabur enggak, sebaliknya, justru merasa bahwa saya paling pantas, yang lain mah nggak ada yang pantas. Saya doang di kampung ini yang pantas, itu takabur. Jangan takabur, melecehkan orang lain, menganggap diri lebih suci, jangan. Ini pesan yang ketiga dari Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, wala tarfa' nafsaka alaihim wala tudkhil amal dunya fi amalil akhirah. Jangan engkau masukkan perbuatan dunia dalam perbuatan akhirah. Apa sih yang dimaksud perbuatan dunia? Perbuatan dunia itu yang menghasilkan dunia, yang menghasilkan dunia seperti materi atau uang, kemudian seperti kebanggaan atau kemasyhuran. Dunia semua itu masyhur, masyhur, terkenal, bangga di mata orang banyak, orang hidup, di mata netizen, di mata followersnya, terkenal dia, itu bagian dunia. Karena nanti di akhirat, pintu akhirat itu alam barzakh, gak bakal dibawa itu semuanya.
nggak bakal dibawa di akhirat. Nggak ada yang dipanggil dengan berapa, nggak ada yang ditanya berapa pengikutmu, nggak, berapa followermu, udah berapa yang subscribe, dan berapa yang like, nggak ditanya itu semuanya. Dunia kelihatannya memang nggak ada duitnya, walaupun ada katanya ya, ada duitnya gitu-gitu doang, tapi popularitas atau kemasyhuran bagian dari dunia. Begitu juga uang atau materi bagian dari dunia juga. Maksudnya jangan masukkan perbuatan dunia dalam perbuatan akhirat. Maksudnya kalau sholat ya sholat aja, jangan sholat ngarepin duit. Kalau ngaji mengaji aja, jangan ngaji ngarepin amplop. Kalau tahlil mah tahlil aja, jangan tahlil ngarepin berkat. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih tanyain. Tanya maksudnya emang kebiasaannya begini di kampung? Iya emang kebiasaan. Oh ya udah besok saya datang lagi kalau nggak ada halangan ya. Jadi perlu tanyain, kan kita perlu tahu kebiasaan kampung, Pak, Bu. Tanya dulu, kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih tanyain, emang begini biasanya bang kampung, ada berkat-berkatan? Ya nggak ada Ustaz. Oh ya udah. Jadi emang ada ustadz itu yang ada di kampung-kampung, biasanya ada namanya ustadz polsek. Tahu Pak Bu? Ustadz polsek itu ustadz mau panjangnya kayak gimana dia tahlil atau ceramah, pokoknya polsek, pol-polan seket. Nggak lebih, udah segitu doang. Kalau di sini kan alhamdulillah, mana bendaharanya gemuk banget lagi. Ya kan sejahtera itu, bendahara itu ya mewakili jamaah, berarti jamaahnya sejahtera semua. Amin. Jangan memasukkan amalan dunia, artinya kepentingan dunia dalam ibadah akhirat, jangan. Kepentingan dunia seperti uang, kemasyhuran, popularitas, terkenal di mana-mana, dihormati, itu semuanya dunia. Jangan dimasukkan di amalan akhirat. Kalau mau ibadah ya ibadah aja, ngaji mah ngaji aja, jangan campurin sama yang begitu-gituan. Murni ngaji harus karena Allah saja. Wala turai bi amalika, dan janganlah engkau memamerkan perbuatanmu. Nih riya, jangan engkau riya, jangan engkau pamerkan ke semua kegiatan atau perbuatan-perbuatanmu, ibadah-ibadahmu, jangan kau pamerkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini memang riya. Ada satu pertanyaan kemarin Ustaz Muhammad yang seperti menyinggung saya. Gimana kalau kita pengen nunjukin amal kita supaya ikutin sama orang? Kalau yang seperti itu boleh, tinggal kadarnya aja. Semua ada kadar atau ada ada komposisinya atau ada berapa kadarnya. Kalau kadarnya itu memang lillahi ta'ala lebih banyak, emang udah kebiasaan kita, sholat kan kebiasaan kita ya, tapi pengen diikutin sama anak kita, pakai rokok yang bagus kalau sholat, jangan pakai singlet aja, kemudian wudhunya juga yang cakep, kalau perlu ya pakai wangi-wangi. Kan anak pada tanya itu, anak tanya, "Bang ganteng banget Pak, Bu cakep banget, mau ngapain?" Mau menghadap Allah. Itu supaya anak ngeliat tuh begitu. Tapi emang udah kebiasaan kita, sholat itu memang kewajiban kita, berarti kadar lillahi ta'alanya lebih banyak itu dibanding untuk nunjukin kepada anak supaya anak ikut. Maka yang seperti ini boleh, karena tujuannya adalah untuk diikuti oleh orang. Diikuti oleh orang. Kalau tujuannya adalah untuk diikuti oleh orang, boleh. Orang nyumbang ke masjid atau ke majelis talim al-hidayah, dia nyumbang nggak pakai hamba Allah, tapi pakai namanya Pak Ihsan misalnya. Berapa? 700 juta misalnya. 700 juta. Ini hamba Allah apa siapa? Hamba Allah. Ya Pak Ihsan lah saya, katanya gitu. Biar orang ikutin, boleh yang begitu. Boleh. Ya, tapi kalau panitia lupa nyebut, jangan marah. Jangan ngambek. Kalau panitia lupa nyebut, ya tinggal bilang aja sama panitia supaya orang ikutin, boleh.
menunjukkan amal perbuatan supaya orang menunjukkan itu boleh. Wala tatakabbar fi majlisik likai la yahdharun nasu min su'i khuluqi. Dan janganlah engkau takabur, janganlah engkau sombong dalam majlismu atau dalam tempat perkumpulan dudukmu. Likai la yahdharun nasu min su'i khuluqi, supaya manusia-manusia, supaya orang-orang ini tidak khawatir dari buruknya akhlakmu. Jaga akhlak, jangan sombong, merasa lebih hebat, merasa kebal hukum karena saya udah senior, karena saya lebih banyak pengalaman ilmunya, maka kebal hukum, merasa lebih tinggi, lebih mulia, akhirnya berlaku sewenang-wenang. Jangan. Karena orang yang takabur itu biasanya udah menghindarkan norma-norma. Dia sombong, ya hukum udah di atas dia biasanya. Hukum udah di atas dia, maka akan menghindarkan norma-norma. Semuanya norma-norma atau peraturan dilanggar sama dia. Sombong soalnya. Udah nggak bisa terima ada aturan yang mengikat dia. Pangkalnya dari takabur ini. Jangan takabur, jangan sombong ketika kumpul sama orang yang mu'an. Wahai jamaah hidayah, wahai ustadz, jangan sombong waktu kumpul-kumpul. Karena kalau sombong ini pasti akan membuat orang-orang itu resah, terganggu dengan akhlak kita yang merasa lebih hebat dan merasa di atas norma-norma, di atas hukum. Jadi semuanya nggak ada yang dihargain, saudara. Nggak ada yang dihargain kalau sombong. Akhirnya orang-orang khawatir. Begitu lagi kumpul, kita datang, ya ada dia lagi, bubar. Ya, Fatihah, bubar akhirnya. Tutup doanya. Udah, kita mau pada pulang, ini nggak mau kumpul sama kita. Kenapa? Khawatir kalau ada dia, apa jadi tunjuk. Urutin, Mas Dedi. Urutin, nanti ada ini. Mas, bikin kopi. Satu manis, satu pahit. Pokoknya kalau ada dia, orang ditunjuk-tunjuk, jangan. Hadirin jemaah rahimahullah, Rasulullah SAW itu dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau ada di atas akhlak yang sangat luhur. Nabi Muhammad akhlaknya sangat mulia, saudara. Sangat mulia. Karena justru itulah yang akan membuat orang-orang itu dekat kepada Rasulullah. Justru itulah akhlak yang akan membuat kita ini dekat dengan orang-orang sekitar kita. Andai kata nih Pak, andai kata saya bisa terbang. Saya bisa terbang nih. Saya bisa terbang ke langit, kemudian habis dari situ saya bawa uang buat kas Al-Hidayah. Buat kas, kemudian bawa apa yang nggak punya mobil saya beliin satu-satu. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Nggak saya beliin, Bapak pokoknya. Mau nggak Mas? Itu segitu hebatnya, karomah. Kalau selain Nabi namanya karomah. Karomahnya segitu hebatnya, bisa naik ke langit, pulang bawa duit, bagiin ke kas Al-Hidayah. Semua jamaahnya dibeliin yang dia minta apa, dikasih semua. Tuh karomahnya begitu semuanya. Andai ada yang karomahnya kayak begitu, Ustadz misalnya karomahnya kayak begitu, tapi di depan Bang Thohir dia ngeludah sembarangan, kayak gitu misalnya. Terus ada lewat di depan ini bawa apa, kagak permisi, kagak apa-apa. Kadang-kadang kakinya panjang ini tendang sama dia. Kira-kira kita bakal tertarik sama ustadz yang begitu? Kagak. Sehebat apapun karomahnya, sehebat apapun dia punya ilmu, tapi kalau akhlaknya nggak ada, nol semuanya. Nol. Gak bakal. Karena masyarakat punya hukumnya sendiri, hadirin. Hukumnya masyarakat bukan hukum karomah atau mukjizat itu. Kalau mukjizat bisa menakjubkan atau membuat mereka takjub, masyarakat takjub, karomah bisa membuat masyarakat takjub, itu sementara itu doang. Tapi begitu hari-hari dilihat akhlaknya, nggak ada akhlaknya, adabnya sama orang tua, kadang-kadang gamparin, ketemu anak kecil digampar, ketemu orang tua diludahin, ketemu sama mama digodain. Kira-kira karomahnya tinggi, kita bakal tertarik atau bahkan hormat nggak kita sama orang itu? Nggak bakal.
nggak bakal hormat. Karenanya yang justru ditekankan oleh Rasulullah akhlak, bukan karomah. Biarin dah nggak punya karomah apa-apa, yang penting akhlak. Akhlak yang penting. Akhlak inilah tujuan pokok, tujuan utama dari diterapkannya ajaran agama Islam, diutusnya Rasulullah. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Aku diutus cuma buat menyempurnakan akhlak, bukan buat yang lain, bukan buat bangga-banggaan, bukan buat hebat-hebatan, bukan buat simsalabim main sulap, tisu masukin kantong keluar jadi duit. Emang udah ada duitnya sebelumnya. Bukan buat itu, bukan buat hebat-hebatan, bukan. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, akhlak ini bisa ditempuh, akhlak ini bisa dihasilkan dengan dua macam, Pak. Dengan ibadah zahir maupun ibadah batin. Ada akhlak batin namanya ahwal, ada akhlak zahir namanya akmal. Akmal zamannya amal perbuatan, amal seperti sholat kita, kemudian cium tangan kita sama orang tua, akmal. Kemudian sedekah kita masukin ke kotak, akmal. Ada ahwal, akhlak batin. Apa itu? Waktu masukin kotak ya barengin sama ikhlas. Waktu cium tangan orang tua barengin sama takzim atau hormat sama orang tua. Itu namanya ahwal. Waktu kita sholat, walaupun yang kita berdiri kelihatannya berdiri, ruku, dibarengin dengan khusyuk atau dibarengin dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Nah, dua ini harus berjalan. Rasulullah mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, semuanya zahir namanya akmal, semuanya kelihatan namanya amal. Mengajarkan bagaimana hormat di hadapan orang tua, makanya santri-santri diajarin supaya jalan di belakang kiainya itu mundur. Jangan di belakang Donald Trump mundur, jangan. Tapi di belakang kiai ngesot-ngesot kadang-kadang pakai dengkul, itu bagian dari amal, perbuatan zahir. Nah, itu dibarengi dengan perbuatan batin atau ahwal. Ahwal pakai hak. Bagaimana ahwalnya waktu menghadap pada guru atau kiai? Santri ini harus dalam hatinya benar-benar mengagungkan kiainya karena kiai punya ilmu. Jalannya mundur, cium tangan, kiai ini yang ngajarin saya tentang perukunan atau sholat, kiai ini yang mengajarkan saya baca tulis Al-Quran, kiai ini yang mengajarkan saya masalah-masalah fikih. Sambil mengagungkan guru tuh hatinya. Jadi hatinya ahwal ini mengagungkan guru, kemudian amalnya, perbuatannya ya cium tangan, ya jalan nunduk di hadapan guru. Jadi dua ini, ya sholat yang bentuknya zahir maupun akhlak batin atau ahwal, ini adalah agama. Agama isinya dua itu. Kalau dua itu dijalankan, maka akan sempurna makalimal akhlakin tadi. Cara menyempurnakan akhlak Rasulullah menyempurnakannya dengan dua macam perbuatan tadi, yaitu perbuatan zahir dan perbuatan batin, perbuatan lahiriah dan perbuatan hati. Jangan sombong, jangan merasa lebih mulia dalam perkumpulanmu sehingga engkau berbuat buruk, berakhlak buruk, jangan, karena sesungguhnya orang-orang akan lari kepadamu. Kalau Rasulullah itu tidak berakhlak baik, kabur orang-orang semua, saudara. Sama orang yang dakwah atau ustadz akhlaknya buruk, kabur semuanya orang. Walaupun fasih bacaannya, walaupun jago baca kitabnya, tapi kalau akhlaknya buruk, berhenti udah, gak bakal mau kumpul. Apalagi tukang nabokin, dikit-dikit salah tabok, bukan muridnya, bukan apa, ditabok kan, dikit-dikit tabok, dikit-dikit marah, udah bubar pengajian lagi gitu, selesai. Cari yang lain dah, cari yang ini, yang tadi bikin kopi suruh ngajar ya. Wala tura'i bi amalika. Kemudian sedikit lagi. Kemudian wa indaka wala tunaji rajulan wa indaka akharu, dan janganlah engkau berbisik-bisik kepada seseorang sedangkan di sampingmu ada orang lain, lagi bertiga, saya, Mas Heru, sama Bang Tohir.
Saya ngomongnya sama Mas Heru doang. Saya ngomongnya sama Mas Heru. Emang tadi curiga. Apaan sih Tat? Apaan sih? Jangan. Kalau lagi bertiga, jangan bisik-bisik sama teman sebelahnya. Jangan nanti menimbulkan prasangka. Ngomongin apa sih Ustaz? Seriusnya begitu sama Heru doang, saya nggak dikasih tahu. Wala tata'addam 'alan nasi fatanqadi'u anka khairatud dunya wal akhirah. Dan janganlah merasa besar atas orang-orang, fatanqadi'u anka khairatud dunya wal akhirah, sehingga kebaikan dunia dan akhirat akan terputus darimu. Jangan merasa besar, harus merasa kecil, merasa saya belum layak, belum pantas. Kalau memang belum waktunya diminta oleh orang, kalau memang belum waktunya diajukan, diberikan kepercayaan, diem-diem aja udah, diem-diem aja. Nanti kalau udah diajukan kepercayaan baru boleh maju. Kalau masih ada yang lain, biar yang lain. Ini dalam satu kondisi yang normal. Tapi kalau dalam kondisi yang kritis, sekiranya udah nggak ada lagi yang bisa ngajar, udah nggak ada lagi yang bisa mimpin musola, tinggal dia doang dan dia lulusan pesantren, harus maju. Karena udah nggak ada lagi, daripada musolanya jadi mall, digusur atau direbut sama orang yang bukan orang-orang kita. Tahlil enggak, ziarah enggak, semuanya dibidah-bidahin, jangan. Maka harus, kalau kondisi seperti itu harus maju. Wala tumazzig an-nasa fatumazzimuka kilabun nari yaumal qiyamah. Wala tumazzig, dan janganlah engkau mencabik-cabik an-nasa manusia, fatumazzimuka kilabun nar, maka akan mencabik-cabikmu kilabun nari, anjing-anjing neraka, yaumal kiamat, di hari kiamat. Jangan sakiti orang, jangan kau robek-robek harga diri orang, kau robek-robek orangnya sendiri, jadi robek-robek, jadi gampar tamu. Jangan. Nanti di akhirat anjing-anjing neraka akan mencabik-cabikmu juga, wahai muas. Artinya ini harus penuh kasih sayang kepada orang, saudara. Harus penuh rahmat, penuh sayang kepada orang, lemah lembut kepada orang lain. Itu Rasulullah SAW. Rasulullah itu sangat lemah lembut kepada orang-orang, bahkan kepada musuhnya. Rasulullah itu juga lemah lembut. Rasulullah perang, ada beberapa perangan besar, diantaranya Badar, Uhud, Khandaq. Itu peperangan yang memang diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah pernah satu kali, dan itu pertama dan terakhir, ngebunuh orang karena terpaksa, saudara. Ngebunuh orang pertama dan terakhir itu Rasulullah. Nah, yang lainnya kalau tidak terpaksa, ya para sahabatnya tentu yang melindunginya. Rasulullah itu sangat lembut, sangat halus. Kalau kita bayangkan itu orang yang kasar-kasar begitu waktu itu di Mekah, orang kafir Quraisy, orang yang kasar-kasar begitu, orang yang keras-keras gitu, tapi dalam kumpulan orang keras-keras kok bisa muncul Rasulullah. Itu kan sebuah mujizat. Kalau muncul orang halus dari pesanggeran sih wajar, ya mau orangnya halus semua nih ya. Akhirnya makhluk halus itu tadi wajar, emang orangnya kalau lewat permisi, ada orang tua juga hormat. Jadi kalau ini enggak, di masyarakat yang keras, masyarakat yang benar-benar itu nggak ada akhlaknya, tapi muncul Rasulullah, itu mujizat banget. Karenanya tolak ukurnya di sana. Karena Rasulullah di Mekah sukses, yang segitu kerasnya, segitu kasarnya orangnya pada waktu itu, Rasulullah sukses, maka insya Allah ditempatin di mana aja ajaran Islam itu bisa. Di Eropa, agak Eropa itu sebelah baratnya Mekah, berarti di sebelah barat, di bumi belahan barat Eropa itu akan bisa ajaran Islam bisa diterapkan. Di timur, apalagi di orang timur kayak kita yang orangnya santun-santun, bisa juga, karena tolak ukurnya di sana. Maka letak Mekah atau Hijaz sebutannya, letaknya itu sendiri nggak sembarangan. Kalau kita lihat di peta, itu emang di tengah, Pak, di tengah, Bu. Kalau adanya kelahiran Islam itu adanya di Jakarta misalnya atau Banten, terlalu ujung. Jadi kalau mau ke arah barat, mau ke
Arab atau mau ke Eropa, apalagi ke Amerika, kejauhan, ujung. Dan kalau ke timur ya cuma sedikit dapatnya. Karena dari Jakarta ke ujung ya udah Papua selesai, dari laut semua sebelah timurnya. Nah, Allah letakkan di situ di Hijaz ajaran Islam dengan hadirnya Rasulullah itu emang di tengah-tengah sebagai sentral, kemana-mana dekat, ke baratnya dekat, ke utara dekat, ke selatannya juga dekat, ke timur juga dekat, sama, kurang lebihnya jaraknya itu sama, jadi dekat kemana-mana. Dan ajaran Islam ini demikian Allah bentuk, demikian Allah siapkan, ini untuk menjadi pusat semua peradaban. Dan peradaban itu semua dari akhlak. Karena akhlak Rasulullah, orang-orang tertarik, orang-orang kumpul. Kalau Rasulullah itu dikit-dikit gambar orang, dikit-dikit gambar orang, kabur dah. Yang Islam siapa? Yang Islam cuma satu orang. Siapa? Ya Rasulullah doang. Habis yang lain kamu ikut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Itu bagian sebelumnya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka sebab rahmat Allah, sebab kasih sayang Allah kepadamu wahai Muhammad, engkau bersifat lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau engkau keras hati, engkau kasar, bubar semuanya orang-orang dari sisimu, nggak akan ada yang mau Islam. Maka Rasulullah disiapkan untuk menyempurnakan akhlak. Ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz dan tentunya juga kepada kita, supaya kita membenahi akhlak kita mulai dari hati kita, kemudian akhlak zahirnya yaitu amal-amal atau perbuatan lahiriah kita, sopan santun, sholat tentunya yang wajib-wajib juga dijaga, dilengkapi tadi dasarnya dari hati. Ini yang ingin disempurnakan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.